Kalau hak pribadi Nabi, sifat pribadi Nabi, Nabi pemaaf, itu hak Nabi. Nabi memaafkan, itu hak Rasul. Tapi ada pun demikian, saudara, ingat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaafkan orang-orang yang melecehkan Islam dan Al-Quran, saudara. Idza tu'iya ahadullah lam yakum ahad. Kalau sudah dilecehkan daripada hak-haknya Allah, kalau sudah direndahkan syariat agama Allah, tidak ada yang dapat menahan kemarahan baginda Rasulullah SAW. Nabi juga marah. Ketika syariat dilecehkan, Nabi marah. Jangan ditutupi daripada sirah itu. Betul itu hak Nabi. Nabi memaafkan musuh-musuhnya, iya betul. Tapi adapun sekalipun Nabi memaafkan, saudara, sahabat gak ada yang memaafkan orang-orang yang merendahkan Nabi. Makanya kalau baca sejarah jangan setengah-setengah. Lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib membunuh daripada Amr ibn Wud. Gara-gara apa sih? Gara-gara Amr ibn Wud di dalam perang Khandaq melecehkan Nabi, merendahkan Nabi. Gak terima Sayyidina Ali yang usianya masih 23 tahun, saudara, dibelah dua tubuhnya Amr ibn Wud. Abdullah bin Quraisy memenggal dan menebas kepalanya daripada Khalid bin Sufyan. Gara-gara apa? Karena Khalid bin Sufyan merendahkan Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid memenggal kepalanya Malik bin Wairah. Gara-gara apa? Karena Malik bin Wairah merendahkan baginda Nabi Muhammad. Memang betul Nabi memaafkan sahabat, gak maafin. Maka jangan dijadikan dalil ketika ada yang menghina Nabi, udah maafkan. Kan Nabi mengajarkan saling memaafkan. Bentar dulu. Kenapa sih banyak penista? Kenapa banyak orang yang menjelekkan Nabi? Kenapa banyak orang yang merendahkan Al-Quran dan Islam? Satu jawabannya, karena kita tidak mau berdiri untuk memberikan daripada dakwah, memberikan daripada perlawanan. Ketika Nabi direndahkan, kita nggak mau ambil sikap. Karena kita banyak diam. Ketika Nabi direndahkan, kita diam. Akhirnya Pak, menjamur penista ada di mana-mana, saudara. Nah, ini jangan sampai. Harus ada orang Islam punya sikap, punya dakwah, punya perlawanan. Jangan mau Nabi ini direndahkan. Kita tak pernah merendahkan agama yang lain. Jangan merendahkan agama yang sedang kita jalani dan yakini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu hebat kita punya Nabi, begitu mulia. Perjuangan kita mati-matian. Masa hidup Nabi perjuangin kita. Ketika Nabi mau meninggal, yang dicari umatnya. Ketika nanti di hari kiamat, di sirat, yang dinanti umatnya. Di mizan, yang dinanti umatnya. Di mana-mana Nabi menanti umatnya. Untuk apa? Memberikan syafaat. Sampai-sampai para anbiya dari Israel, nabi-nabi terdahulu, itu gak ada yang kuat sama umatnya. Sehingga mereka minta sama Allah, ya Rabb, tolong binasakan semua umatku. Nabi Nuh, doa 1000 tahun dakwah cuma 80 orang yang ikut. Doa, ya Rabb, binasakan umatku. Dikirim banjir bandang, mati semua umatnya. Kaumnya Nabi Lut, kaum Ad, minta sama Allah, ya Rabb, kata Nabi Lut, tolong binasakan kaumku ini. Ini kaumku ini LGBT. Gak pernah paham, dikasih tahu nasihat gak didengerin. Dibinasakan oleh Allah kaum Ad dengan dikirimkan hujan batu. Kemudian akhirnya apa? Dikubur hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjadi ardul bait. Itu daripada tanah mati di sana, saudara. Semua para nabi-nabi Bani Israel gak ada yang kuat sama umatnya kecuali Sayyidina Muhammad. Lemparin batu di Taif, berdarah pelepisnya, pecah giginya. Apa yang Nabi doakan? Allah mahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, mudah-mudahan ini orang dapat hidayah. Kalau nggak ada di antara mereka yang beriman, saya doain ada anak keturunan yang beriman. Itu doa Nabi. Artinya apa? Iya betul, saudara. Nabi memaafkan ketika Nabi ditolik, itu hak Nabi. Sahabat gak ada yang maafin. Sehingga apa? Inilah kelembutan baginda Nabi Muhammad. Berjuangin kita. Nabi pernah sujud panjang, kakinya bengkak. Ngapain? Doain umatnya. Nabi pernah nangis di tengah malam, ngapain? Doain umatnya. Sampai-sampai di hari kiamat itu Rasulullah kasih daripada syafaat buat orang semua manusia, semua orang umatnya. Dikasih syafaat sama Rasulullah. Anda tahu, saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan syafaat luar biasa. Nabi gak rela ada satu umatnya yang di neraka, gak rela. Nabi kasih syafaat semuanya. Semua nanti kita di umatnya Nabi bakal lari ke Nabi minta syafaat. Nabi tolong kita semua. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat yang ditolong sama Rasulullah. Pernah, saudara? Ketika sudah umat yang di dalam penghisapan sirat sudah ditolong sama Nabi semua. Ada beberapa umat yang gak pakai dihisap masuk neraka. Ada umat
saja nggak pakai diperhitungkan oleh Allah Ta'ala masuk neraka. Kenapa? Sudah banyak dosa, keterlaluan oleh umat Nabi, keterlaluan. Jadi dijebloskan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Anda tahu, Nabi minta izin sama Allah supaya masuk ke dalam neraka untuk apa? Untuk melihat, memeriksa di dalam neraka ada umatnya atau tidak. Nabi lihat, ternyata ada umatnya. Malaikat penjaga neraka tanya, wahai Nabi, di mana kau mengenal umatmu? Dan juga kenapa kau nggak sisakan satu umatmu untuk diazab dalam neraka? Maka Nabi bilang, ini malaikat kan bilang, semua umat di kala itu disatukan oleh Allah Ta'ala dari umat Nabi yang pertama sampai terakhir. Di mana engkau mengenal umatmu? Apa ada tandanya? Nabi bilang ada tandanya, ada identitasnya. Apa kata Nabi identitasnya, ada tandanya? Atharul wudu was sujud. Bekas wudhu dan sujudnya. Artinya apa? Ini orang yang ngerjain sholat. Artinya sholat adalah identitas umatnya Rasulullah. Jadi jangan ngaku umat Nabi walaupun Anda bersyahadah, Anda Islam, tapi kalau Anda tidak mengerjakan sholat, Anda bukan umat Nabi. Karena identitas umat Nabi itu sholat. Identitas orang yang Islam itu sholat. Apa sih yang membedakan kita sama orang kafir? Sholat. Sehingga itu adalah identitas seorang muslim. Kemudian ketika Nabi ditanya, apakah disisain satu? Apa jawab Nabi? Wallahi la ardu wa ummati binnar. Demi Allah, saya nggak ridho satu umatku ada di dalam neraka, saya nggak pernah ridho. Dikeluarin satu-satu sama Rasulullah. Dikeluarin. Sampai apa? Allah Ta'ala memanjakan Rasulullah sampai Allah mengatakan apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Dan Tuhanmu memberikan kepadamu sampai kamu ridho, sampai kamu puas. Dan yang termasuk diminta oleh Allah oleh Rasulullah, memberikan syafaat kepada segenap umat-umatnya yang sedang disiksa. Nah, ini menjadi satu hal yang harus disampaikan di saat ini. Nabi bilang asal wudu, bekas wudu, artinya itu orang masih ngerjain sholat. Karena maksiatnya yang banyak, dia harus menjalankan igab dan siksa. Tapi dia mengerjakan sholat, setidaknya dia masih dapat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah ketika Rasulullah mau meninggal, apa yang dipesankan? Yang dipesankan oleh Nabi, yang diwasiatkan oleh Nabi, as-sholah, kerjain sholat, jalanin sholat. Itu adalah perintah dan pesan serta wasiat terakhir baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi tahu akhir zaman banyak yang ninggalin sholat, bahkan meremehkan sholat sudah. Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Lihat, Nabi mengatakan awal ma yuhasibul abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat apa? Sholat. Nabi nggak tanya apa jabatanmu di alam dunia. Allah Ta'ala nggak tanya apa yang pertama kali Allah tanya kalau di yaumil qiyamah? Sholatnya. Allah nggak tanya apa jabatanmu, bagaimana kekuasaanmu, berapa banyak hartamu, apa pangkatmu. Nggak ditanya sama Allah. Nggak manfaat yaumil qiyamah, tapi yang manfaat adalah sholat. Sehingga saudara, Nabi mengatakan di dalam salah satu hadisnya di dalam kitab Arba'atul Rasail, Nabi bilang orang yang ninggalin sholat baik sengaja maupun tidak disengaja, belum digodok, belum dibayar, belum diganti, maka Allah Ta'ala nanti bangkitkan dia dalam keadaan keningnya terdapat tulisan, dikasih cap sama Allah Ta'ala. Ada tulisan di jidatnya, apa? Hadza kharijun min rahmatillah, ini orang keluar dari rahmat Allah. Haram mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan Nabi bilang, fa'ana bari'un minhu, aku lepas tangan dari dia. Ini orang bukan umatku. Ini orang bukan daripada orang yang kita dengan bukan. Saya lepas tangan dari dia. Syafaatku haram buat orang-orang yang tinggalin sholat. Kunci surga cuma dua, rahmat sama syafaat. Kunci surga cuma dua, rahmat sama syafaat. Bisa masuk surga orang-orang karena dapat rahmat dari Allah dan juga syafaat dari Nabi. Nah, kalau kedua-dua kunci ini diharamkan, mau masuk surga lewat mana? Mau kenal orang dalam juga gak bakal. Jadi gak mungkin masuk surga tanpa rahmat dan syafaat, itu tidak mungkin. Nah, maka sebab itu diperhatikan bagaimana cara mendapatkan rahmat dan syafaat. Jaga sholat 5 waktu. Jadi orang gak bisa sholat sunnah gak apa-apa, asal jangan tinggalin sholat wajib. Itu paling penting, minimal jangan tinggalin sholat wajib.